Baru terungkap ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki merupakan teman Aep, saksi kasus Vina. Polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam, ia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Saat melakukan penangkapan terpidana kasus Vina Cirebon, teman Aep bahkan memberi jawaban ketus. Hubungan keduanya pun diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan, ia menyebut anak buah Rudiana sering cuci motor di tempat Aep. Tak sekadar cuci, polisi Satuan Narkoba dan Aep bahkan saling bertukar motor. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G alias Bribka Gugun Gumilar. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik. Sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini. Hakim Eman Sulaiman dikaitkan sebagai keluarga Ibtu Rudiana, ayah Eki korban kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman buka suara saat dituduh sebagai keluarga Ibtu Rudiana. Eman Sulaiman merupakan hakim sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Eman dinilai tegas dalam memberi putusan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sah. Polda Jabar sebelumnya menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina. Pegi dituduh sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun Hakim Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah. Sebab Polda Jabar tidak melakukan pemanggilan terlebih dulu sebelum menetapkan Pegi Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon. Atas putusannya itu, Pegi Setiawan pun dibebaskan dari tahanan Polda Jabar.
Kini Peggy Setiawan bukan lagi tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah membebaskan Peggy Setiawan, Hakim Eman Sulaiman justru dituduh sebagai keluarga Ibtu Rudiana. Entah dari mana juntrungannya, Eman disebut sebagai keluarga Ibtu Rudiana, ayah Eki. Bahkan kabar ini menjadi heboh sampai ditanggapi puluhan netizen di akun TikTok Eman Sulaiman. Soal tuduhan tersebut Hakim Eman Sulaiman pun buka suara. Dia menjawab pertanyaan soal hubungan keluarga dengan Rudian lewat akun TikTok-nya. Hakim Eman Sulaiman tegas mengatakan bahwa dirinya bukan keluarga Ibtu Rudiana. Eman Sulaiman bercerita bahwa ayah ibunya berprofesi sebagai pedagang. Eman mengatakan dari semua keluarganya, hanya dia yang menjadi hakim. Eman Sulaiman lahir di Karawang pada 10 April 1975. Dia tinggal di Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Eman sekolah di Karawang dan kuliah di Universitas Pasundan jurusan Ilmu Hukum. Eman Sulaiman lulus menjadi sarjana pada 1999. Sedangkan Ibtu Rudiana lahir pada 10 Mei 1974. Ibtu Rudiana memiliki gelar sarjana hukum dan magister hukum. Ibtu Rudiana lulus Sekolah Inspektur Perwira Angkatan, SIP, 46, Sekolah Pembentukan Perwira Sukabumi Resmen Wira Satya Harjuna tahun 2017. Sepekan sejak dinyatakan tak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, kediaman Peggy Setiawan masih ramai dikunjungi masyarakat. Publik masih berempati kepada pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan dan menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Tak sedikit masyarakat yang datang ke Cirebon memberi oleh-oleh untuk keluarga Peggy Setiawan. Di saat yang bersamaan, rumah Peggy Setiawan rupanya juga disambangi anggota geng motor XTC. Geng motor XTC itu menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Peggy Setiawan. Seorang yang mengaku sebagai anggota XTC itu ternyata ingin mempertanyakan soal sosok Egy Ripra. Hal itu diungkapkan anggota XTC saat berbincang dengan YouTuber channel Faktual. Lebih lanjut, anggota XTC itu menegaskan dia membela Egy Ripra. Saya kesini ini muncul datang ke sini karena membela si Egy Ripra si kuping bolong. Si Egy Ripra ini bukan anak XTC, jelasnya. Kemudian pembelaan anggota XTC itu pun dipertanyakan sang YouTuber. Kenapa Egy Ripra itu diserang netizen? Karena dia memang bikin ulah juga, maaf. Karena bisa dilihat dari Facebooknya, jelasnya. Sementara itu, anggota XTC memberi klarifikasi soal geng motor yang dicap sering bikin keributan. Dia mengakui jika, pada saat itu, geng motor XTC sering bergesekan dengan kelompok lain. Peggy Setiawan mulai memikirkan masa depannya usai terbebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon. Publik menaruh simpatik yang amat besar terhadap pria yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut. Ya, terlepas dari korban salah tangkap Polda Jawa Barat atas tewasnya Eki dan Vina, nasib Peggy Setiawan perlahan membaik. Usai bebas dari penjara, Peggy Setiawan mendapat banyak hadiah termasuk sepeda motor yang diberi bos durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran berharga dari presenter stasiun televisi bernama Leo Chandra. Leo Chandra menawarkan Peggy Setiawan untuk belajar public speaking. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga bakal mendapat sesi private bahasa Inggris. Sementara itu, Peggy Setiawan ternyata sudah punya rencana sendiri dalam melanjutkan hidupnya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi. Peggy Setiawan mengaku sudah ada gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan setelah melewati masa sulit yang tengah ia alami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Poegroseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. Poegroseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja.
Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen Purnawirawan Oe Groseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Baru terungkap ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki merupakan teman Aep, saksi kasus Vina. Polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam, ia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Saat melakukan penangkapan terpidana kasus Vina Cirebon, teman Aep bahkan memberi jawaban ketus. Hubungan keduanya pun diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan, ia menyebut anak buah Rudiana sering cuci motor di tempat Aep. Tak sekadar cuci, polisi Satuan Narkoba dan Aep bahkan saling bertukar motor. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G alias Bribka Gugun Gumilar. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diyakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada 2 hal, yaitu soal manajemen penyidikan dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik. Sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini.
Hakim Eman Sulaiman dikaitkan sebagai keluarga Ibtu Rudiana, ayah Eki korban kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman buka suara saat dituduh sebagai keluarga Ibtu Rudiana. Eman Sulaiman merupakan hakim sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Eman dinilai tegas dalam memberi putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah. Polda Jabar sebelumnya menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina. Peggy dituduh sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun Hakim Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Sebab Polda Jabar tidak melakukan pemanggilan terlebih dulu sebelum menetapkan Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon. Atas putusannya itu, Peggy Setiawan pun dibebaskan dari tahanan Polda Jabar. Kini Peggy Setiawan bukan lagi tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah membebaskan Peggy Setiawan, Hakim Eman Sulaiman justru dituduh sebagai keluarga Ibtu Rudiana. Entah dari mana juntrungannya, Eman disebut sebagai keluarga Ibtu Rudiana, ayah Eki. Bahkan kabar ini menjadi heboh sampai ditanggapi puluhan netizen di akun TikTok Eman Sulaiman. Soal tuduhan tersebut Hakim Eman Sulaiman pun buka suara. Dia menjawab pertanyaan soal hubungan keluarga dengan Rudian lewat akun TikToknya. Hakim Eman Sulaiman tegas mengatakan bahwa dirinya bukan keluarga Ibtu Rudiana. Eman Sulaiman bercerita bahwa ayah ibunya berprofesi sebagai pedagang. Eman mengatakan dari semua keluarganya, hanya dia yang menjadi hakim. Eman Sulaiman lahir di Karawang pada 10 April 1975. Dia tinggal di Desa Puseur Jaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Eman sekolah di Karawang dan kuliah di Universitas Pasundan jurusan Ilmu Hukum. Eman Sulaiman lulus menjadi sarjana pada 1999. Sedangkan Ibtu Rudiana lahir pada 10 Mei 1974. Ibtu Rudiana memiliki gelar sarjana hukum dan magister hukum. Ibtu Rudiana lulus Sekolah Inspektur Perwira Angkatan, SIP, 46, Sekolah Pembentukan Perwira Sukabumi Resmen Wira Satya Harjuna tahun 2017. Sepekan sejak dinyatakan tak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, kediaman Peggy Setiawan masih ramai dikunjungi masyarakat. Publik masih berempati kepada pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan dan menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Tak sedikit masyarakat yang datang ke Cirebon memberi oleh-oleh untuk keluarga Peggy Setiawan. Di saat yang bersamaan, rumah Peggy Setiawan rupanya juga disambangi anggota geng motor XTC. Geng motor XTC itu menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Peggy Setiawan. Seorang yang mengaku sebagai anggota XTC itu ternyata ingin mempertanyakan soal sosok Egy Ripra. Hal itu diungkapkan anggota XTC saat berbincang dengan YouTuber channel Faktual. Lebih lanjut, anggota XTC itu menegaskan dia membela Egy Ripra. Saya kesini ini muncul datang ke sini karena membela si Egy Ripra si kuping bolong. Si Egy Ripra ini bukan anak XTC, jelasnya. Kemudian pembelaan anggota XTC itu pun dipertanyakan sang YouTuber. Kenapa Egy Ripra itu diserang netizen? Karena dia memang bikin ulah juga, maaf. Karena bisa dilihat dari Facebooknya, jelasnya. Sementara itu, anggota XTC memberi klarifikasi soal geng motor yang dicap sering bikin keributan. Dia mengakui jika, pada saat itu, geng motor XTC sering bergesekan dengan kelompok lain. Peggy Setiawan mulai memikirkan masa depannya usai terbebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon. Publik menaruh simpatik yang amat besar terhadap pria yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut. Ya, terlepas dari korban salah tangkap Polda Jawa Barat atas tewasnya Eki dan Vina, nasib Peggy Setiawan perlahan membaik. Usai bebas dari penjara, Peggy Setiawan mendapat banyak hadiah termasuk sepeda motor yang diberi bos durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran berharga dari presenter stasiun televisi bernama Leo Chandra. Leo Chandra menawarkan Peggy Setiawan untuk belajar public speaking. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga bakal mendapat sesi private bahasa Inggris. Sementara itu, Peggy Setiawan ternyata sudah punya rencana sendiri dalam melanjutkan hidupnya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi.
Peggy Setiawan mengaku sudah ada gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan setelah melewati masa sulit yang tengah ia alami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. Oegroseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Baru terungkap ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki merupakan teman Aep, saksi kasus Vina. Polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam, ia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Saat melakukan penangkapan terpidana kasus Vina Cirebon, teman Aep bahkan memberi jawaban ketus. Hubungan keduanya pun diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan, ia menyebut anak buah Rudiana sering cuci motor di tempat Aep. Tak sekadar cuci, polisi Satuan Narkoba dan Aep bahkan saling bertukar motor. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G alias Bribka Gugun Gumilar. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diyakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime.
Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik. Sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini. Hakim Eman Sulaiman dikaitkan sebagai keluarga Ibtu Rudiana, ayah Eki korban kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman buka suara saat dituduh sebagai keluarga Ibtu Rudiana. Eman Sulaiman merupakan hakim sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Eman dinilai tegas dalam memberi putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan tidak sah. Polda Jabar sebelumnya menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus Vina. Peggy dituduh sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun Hakim Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Sebab Polda Jabar tidak melakukan pemanggilan terlebih dulu sebelum menetapkan Peggy Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon. Atas putusannya itu, Peggy Setiawan pun dibebaskan dari tahanan Polda Jabar. Kini Peggy Setiawan bukan lagi tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah membebaskan Peggy Setiawan, Hakim Eman Sulaiman justru dituduh sebagai keluarga Ibtu Rudiana. Entah dari mana juntrungannya, Eman disebut sebagai keluarga Ibtu Rudiana, ayah Eki. Bahkan kabar ini menjadi heboh sampai ditanggapi puluhan netizen di akun TikTok Eman Sulaiman. Soal tuduhan tersebut Hakim Eman Sulaiman pun buka suara. Dia menjawab pertanyaan soal hubungan keluarga dengan Rudian lewat akun TikToknya. Hakim Eman Sulaiman tegas mengatakan bahwa dirinya bukan keluarga Ibtu Rudiana. Eman Sulaiman bercerita bahwa ayah ibunya berprofesi sebagai pedagang. Eman mengatakan dari semua keluarganya, hanya dia yang menjadi hakim. Eman Sulaiman lahir di Karawang pada 10 April 1975. Dia tinggal di Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Eman sekolah di Karawang dan kuliah di Universitas Pasundan jurusan Ilmu Hukum. Eman Sulaiman lulus menjadi sarjana pada 1999. Sedangkan Ibtu Rudiana lahir pada 10 Mei 1974. Ibtu Rudiana memiliki gelar sarjana hukum dan magister hukum. Ibtu Rudiana lulus Sekolah Inspektur Perwira Angkatan, SIP, 46, Sekolah Pembentukan Perwira Sukabumi Resmen Wira Satya Harjuna tahun 2017. Sepekan sejak dinyatakan tak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, kediaman Peggy Setiawan masih ramai dikunjungi masyarakat. Publik masih berempati kepada pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan dan menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Tak sedikit masyarakat yang datang ke Cirebon memberi oleh-oleh untuk keluarga Peggy Setiawan. Di saat yang bersamaan, rumah Peggy Setiawan rupanya juga disambangi anggota geng motor XTC. Geng motor XTC itu menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Peggy Setiawan. Seorang yang mengaku sebagai anggota XTC itu ternyata ingin mempertanyakan soal sosok Egy Ripra. Hal itu diungkapkan anggota XTC saat berbincang dengan YouTuber channel Faktual. Lebih lanjut, anggota XTC itu menegaskan dia membela Egy Ripra. Saya kesini ini muncul datang ke sini karena membela si Egy Ripra si kuping bolong. Si Egy Ripra ini bukan anak XTC, jelasnya. Kemudian pembelaan anggota XTC itu pun dipertanyakan sang YouTuber. Kenapa Egy Ripra itu diserang netizen? Karena dia memang bikin ulah juga, maaf. Karena bisa dilihat dari Facebooknya, jelasnya. Sementara itu, anggota XTC memberi klarifikasi soal geng motor yang dicap sering bikin keributan. Dia mengakui jika, pada saat itu, geng motor XTC sering bergesekan dengan kelompok lain.
Peggy Setiawan mulai memikirkan masa depannya usai terbebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon. Publik menaruh simpatik yang amat besar terhadap pria yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut. Ya, terlepas dari korban salah tangkap Polda Jawa Barat atas tewasnya Eki dan Vina, nasib Peggy Setiawan perlahan membaik. Usai bebas dari penjara, Peggy Setiawan mendapat banyak hadiah termasuk sepeda motor yang diberi Bos Durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran berharga dari presenter stasiun televisi bernama Leo Chandra. Leo Chandra menawarkan Peggy Setiawan untuk belajar public speaking. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga bakal mendapat sesi private bahasa Inggris. Sementara itu, Peggy Setiawan ternyata sudah punya rencana sendiri dalam melanjutkan hidupnya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi. Peggy Setiawan mengaku sudah ada gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan setelah melewati masa sulit yang tengah ia alami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Poegroseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikkan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. Poegroseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen Purnawirawan Poegroseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Baru terungkap ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki merupakan teman Aep, saksi kasus Vina. Polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam, ia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Saat melakukan penangkapan terpidana kasus Vina Cirebon, teman Aep bahkan memberi jawaban ketus. Hubungan keduanya pun diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan, ia menyebut anak buah Rudiana sering cuci motor di tempat Aep. Tak sekadar cuci, polisi Satuan Narkoba dan Aep bahkan saling bertukar motor. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G alias Bribka Gugun Gumilar. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diyakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan.
Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik. Sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini. Hakim Eman Sulaiman dikaitkan sebagai keluarga Ibtu Rudiana, ayah Eki korban kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman buka suara saat dituduh sebagai keluarga Ibtu Rudiana. Eman Sulaiman merupakan hakim sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Eman dinilai tegas dalam memberi putusan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sah. Polda Jabar sebelumnya menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina. Pegi dituduh sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun Hakim Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah. Sebab Polda Jabar tidak melakukan pemanggilan terlebih dulu sebelum menetapkan Pegi Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon. Atas putusannya itu, Pegi Setiawan pun dibebaskan dari tahanan Polda Jabar. Kini Pegi Setiawan bukan lagi tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah membebaskan Pegi Setiawan, Hakim Eman Sulaiman justru dituduh sebagai keluarga Ibtu Rudiana. Entah dari mana juntrungannya, Eman disebut sebagai keluarga Ibtu Rudiana, ayah Eki. Bahkan kabar ini menjadi heboh sampai ditanggapi puluhan netizen di akun TikTok Eman Sulaiman. Soal tuduhan tersebut Hakim Eman Sulaiman pun buka suara. Dia menjawab pertanyaan soal hubungan keluarga dengan Rudian lewat akun TikToknya. Hakim Eman Sulaiman tegas mengatakan bahwa dirinya bukan keluarga Ibtu Rudiana. Eman Sulaiman bercerita bahwa ayah ibunya berprofesi sebagai pedagang. Eman mengatakan dari semua keluarganya, hanya dia yang menjadi hakim. Eman Sulaiman lahir di Karawang pada 10 April 1975. Dia tinggal di Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Eman sekolah di Karawang dan kuliah di Universitas Pasundan jurusan Ilmu Hukum. Eman Sulaiman lulus menjadi sarjana pada 1999. Sedangkan Ibtu Rudiana lahir pada 10 Mei 1974. Ibtu Rudiana memiliki gelar sarjana hukum dan magister hukum. Ibtu Rudiana lulus Sekolah Inspektur Perwira Angkatan, SIP, 46, Sekolah Pembentukan Perwira Sukabumi Resmen Wira Satya Harjuna tahun 2017. Sepekan sejak dinyatakan tak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, kediaman Pegi Setiawan masih ramai dikunjungi masyarakat. Publik masih berempati kepada pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan dan menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Tak sedikit masyarakat yang datang ke Cirebon memberi oleh-oleh untuk keluarga Pegi Setiawan. Di saat yang bersamaan, rumah Pegi Setiawan rupanya juga disambangi anggota geng motor XTC. Geng motor XTC itu menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Pegi Setiawan.
Seorang yang mengaku sebagai anggota XTC itu ternyata ingin mempertanyakan soal sosok Egy Ripra. Hal itu diungkapkan anggota XTC saat berbincang dengan YouTuber channel Faktual. Lebih lanjut, anggota XTC itu menegaskan dia membela Egy Ripra. Saya kesini ini muncul datang ke sini karena membela si Egy Ripra si kuping bolong. Si Egy Ripra ini bukan anak XTC, jelasnya. Kemudian pembelaan anggota XTC itu pun dipertanyakan sang YouTuber. Kenapa Egy Ripra itu diserang netizen? Karena dia memang bikin ulah juga, maaf. Karena bisa dilihat dari Facebooknya, jelasnya. Sementara itu, anggota XTC memberi klarifikasi soal geng motor yang dicap sering bikin keributan. Dia mengakui jika, pada saat itu, geng motor XTC sering bergesekan dengan kelompok lain. Peggy Setiawan, mulai memikirkan masa depannya usai terbebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon. Publik menaruh simpatik yang amat besar terhadap pria yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut. Ya, terlepas dari korban salah tangkap Polda Jawa Barat atas tewasnya Eki dan Vina, nasib Peggy Setiawan perlahan membaik. Usai bebas dari penjara, Peggy Setiawan mendapat banyak hadiah termasuk sepeda motor yang diberi bos durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran berharga dari presenter stasiun televisi bernama Leo Chandra. Leo Chandra menawarkan Peggy Setiawan untuk belajar public speaking. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga bakal mendapat sesi private bahasa Inggris. Sementara itu, Peggy Setiawan ternyata sudah punya rencana sendiri dalam melanjutkan hidupnya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi. Peggy Setiawan mengaku sudah ada gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan setelah melewati masa sulit yang tengah ia alami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Poegroseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. Poegroseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen Purnawirawan Poegroseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Baru terungkap ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki merupakan teman Aep, saksi kasus Vina. Polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam, ia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Saat melakukan penangkapan terpidana kasus Vina Cirebon, teman Aep bahkan memberi jawaban ketus. Hubungan keduanya pun diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan, ia menyebut anak buah Rudiana sering cuci motor di tempat Aep. Tak sekadar cuci, polisi Satuan Narkoba dan Aep bahkan saling bertukar motor. Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G alias Bribka Gugun Gumilar.
Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diyakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik. Sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini. Hakim Eman Sulaiman dikaitkan sebagai keluarga Ibtu Rudiana, ayah Eki korban kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman buka suara saat dituduh sebagai keluarga Ibtu Rudiana. Eman Sulaiman merupakan hakim sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Eman dinilai tegas dalam memberi putusan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sah. Polda Jabar sebelumnya menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina. Pegi dituduh sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun Hakim Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah. Sebab Polda Jabar tidak melakukan pemanggilan terlebih dulu sebelum menetapkan Pegi Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon. Atas putusannya itu, Pegi Setiawan pun dibebaskan dari tahanan Polda Jabar. Kini Pegi Setiawan bukan lagi tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah membebaskan Pegi Setiawan, Hakim Eman Sulaiman justru dituduh sebagai keluarga Ibtu Rudiana. Entah dari mana juntrungannya, Eman disebut sebagai keluarga Ibtu Rudiana, ayah Eki. Bahkan kabar ini menjadi heboh sampai ditanggapi puluhan netizen di akun TikTok Eman Sulaiman. Soal tuduhan tersebut Hakim Eman Sulaiman pun buka suara. Dia menjawab pertanyaan soal hubungan keluarga dengan Rudian lewat akun TikToknya. Hakim Eman Sulaiman tegas mengatakan bahwa dirinya bukan keluarga Ibtu Rudiana. Eman Sulaiman bercerita bahwa ayah ibunya berprofesi sebagai pedagang. Eman mengatakan dari semua keluarganya, hanya dia yang menjadi hakim. Eman Sulaiman lahir di Karawang pada 10 April 1975. Dia tinggal di Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Eman sekolah di Karawang dan kuliah di Universitas Pasundan jurusan Ilmu Hukum. Eman Sulaiman lulus menjadi sarjana pada 1999. Sedangkan Ibtu Rudiana lahir pada 10 Mei 1974. Ibtu Rudiana memiliki gelar sarjana hukum dan magister hukum. Ibtu Rudiana lulus Sekolah Inspektur Perwira Angkatan, SIP, 46, Sekolah Pembentukan Perwira Sukabumi Resmen Wira Satya Harjuna tahun 2017.
Sepekan sejak dinyatakan tak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, kediaman Peggy Setiawan masih ramai dikunjungi masyarakat. Publik masih berempati kepada pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan dan menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Tak sedikit masyarakat yang datang ke Cirebon memberi oleh-oleh untuk keluarga Peggy Setiawan. Di saat yang bersamaan, rumah Peggy Setiawan rupanya juga disambangi anggota geng motor XTC. Geng motor XTC itu menjelaskan maksud kedatangannya ke rumah Peggy Setiawan. Seorang yang mengaku sebagai anggota XTC itu ternyata ingin mempertanyakan soal sosok Egy Ripra. Hal itu diungkapkan anggota XTC saat berbincang dengan YouTuber channel Faktual. Lebih lanjut, anggota XTC itu menegaskan dia membela Egy Ripra. Saya kesini ini muncul datang ke sini karena membela si Egy Ripra si kuping bolong. Si Egy Ripra ini bukan anak XTC, jelasnya. Kemudian pembelaan anggota XTC itu pun dipertanyakan sang YouTuber. Kenapa Egy Ripra itu diserang netizen? Karena dia memang bikin ulah juga, maaf. Karena bisa dilihat dari Facebooknya, jelasnya. Sementara itu, anggota XTC memberi klarifikasi soal geng motor yang dicap sering bikin keributan. Dia mengakui jika, pada saat itu, geng motor XTC sering bergesekan dengan kelompok lain. Peggy Setiawan mulai memikirkan masa depannya usai terbebas dari jeratan hukum kasus Vina Cirebon. Publik menaruh simpatik yang amat besar terhadap pria yang bekerja sebagai kuli bangunan tersebut. Ya, terlepas dari korban salah tangkap Polda Jawa Barat atas tewasnya Egy dan Vina, nasib Peggy Setiawan perlahan membaik. Usai bebas dari penjara, Peggy Setiawan mendapat banyak hadiah termasuk sepeda motor yang diberi Bos Durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran berharga dari presenter stasiun televisi bernama Leo Chandra. Leo Chandra menawarkan Peggy Setiawan untuk belajar public speaking. Tak hanya itu, Peggy Setiawan juga bakal mendapat sesi private bahasa Inggris. Sementara itu, Peggy Setiawan ternyata sudah punya rencana sendiri dalam melanjutkan hidupnya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi. Peggy Setiawan mengaku sudah ada gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan setelah melewati masa sulit yang tengah ia alami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno meminta agar Ibtu Rudiana dan anak buahnya yang menyelidikkan kasus Vina 2016 segera diamankan. Setidaknya ada 3 orang anak buah yang pada 2016 lalu ikut menyelidiki kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. Oegroseno menekankan bahwa tak boleh takut pada sebagian kecil oknum polisi yang tidak baik. Ia katakan saat ini jangan fokus hanya pada Ibtu Rudiana saja. Menurutnya tidak mungkin Ibtu Rudiana menyusun kronologi kasus Vina seorang diri. Komjen Purnawirawan Oegroseno mengatakan anak Ibtu Rudiana yang ikut menyelidiki kasus Vina tahun 2016 lalu juga harus segera diamankan. 3 orang tersebut yakni Bribka Gugun Gumilar, Brigadir Andi dan Bribka Dodi Irwanto. Lantas Ibtu Rudiana bersama anak buahnya bertemu Aep dan Dede hingga menangkap Eko, Eka, Jaya, Hadi, Supriyanto, Sudirman dan Saka Tatal. Baru terungkap ternyata anak buah Ibtu Rudiana ayah Eki merupakan teman Aep, saksi kasus Vina. Polisi teman Aep itu merupakan anggota Satuan Narkoba pada tahun 2016 silam, ia juga ikut menangkap terpidana kasus Vina Cirebon. Saat melakukan penangkapan terpidana kasus Vina Cirebon, teman Aep bahkan memberi jawaban ketus. Hubungan keduanya pun diungkap Sauri, pemilik warung di sekitar Jalan Perjuangan, ia menyebut anak buah Rudiana sering cuci motor di tempat Aep. Tak sekadar cuci, polisi Satuan Narkoba dan Aep bahkan saling bertukar motor.
Menurutnya Aep dan anak buah Ibtu Rudiana sudah akrab dari sebelum kejadian penggerebekan. Sauri mengungkap anak buah Ibtu Rudiana teman Aep berinisial G alias Bribka Gugun Gumilar. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada dua hal, yaitu soal manajemen penyidikan dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik. Sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini. Hakim Eman Sulaiman dikaitkan sebagai keluarga Ibtu Rudiana, ayah Eki korban kasus Vina Cirebon. Hakim Eman Sulaiman buka suara saat dituduh sebagai keluarga Ibtu Rudiana. Eman Sulaiman merupakan hakim sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Eman dinilai tegas dalam memberi putusan sidang pra-peradilan Pegi Setiawan. Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan tidak sah. Polda Jabar sebelumnya menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus Vina. Pegi dituduh sebagai otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Namun Hakim Eman Sulaiman memutuskan bahwa penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah. Sebab Polda Jabar tidak melakukan pemanggilan terlebih dulu sebelum menetapkan Pegi Setiawan tersangka kasus Vina Cirebon. Atas putusannya itu, Pegi Setiawan pun dibebaskan dari tahanan Polda Jabar. Kini Pegi Setiawan bukan lagi tersangka kasus Vina Cirebon. Setelah membebaskan Pegi Setiawan, Hakim Eman Sulaiman justru dituduh sebagai keluarga Ibtu Rudiana. Entah dari mana juntrungannya, Eman disebut sebagai keluarga Ibtu Rudiana, ayah Eki. Bahkan kabar ini menjadi heboh sampai ditanggapi puluhan netizen di akun TikTok Eman Sulaiman. Soal tuduhan tersebut Hakim Eman Sulaiman pun buka suara. Dia menjawab pertanyaan soal hubungan keluarga dengan Rudian lewat akun TikToknya. Hakim Eman Sulaiman tegas mengatakan bahwa dirinya bukan keluarga Ibtu Rudiana.
Eman Sulaiman bercerita bahwa ayah ibunya berprofesi sebagai pedagang.